Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Efesus 4 ayat 29. Saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat dikasihi Tuhan, bicara tentang perkataan, ya ada orang mengatakan sama-sama mengeluarkan energi untuk berkata-kata, kenapa nggak mengeluarkan perkataan yang baik? Ya, seringkali begitu. Tetapi pada kenyataannya dalam kondisi tertentu orang bisa lepas kontrol dan akhirnya yang keluar bukan perkataan yang baik. Tetapi Alkitab mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya Tuhan ingin supaya kita memperkatakan apa yang baik. Ya, perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Sehingga orang yang mendengarnya ikut dibangun, orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mendengarnya dikuatkan, diteguhkan. Bukan justru orang yang mendengar perkataan kita jadi benci. Orang yang mendengar perkataan kita kadang-kadang tersinggung. Ya, seringkali yang terjadi. Ya, entah disadari tidak, perkataan kita ini bisa nyinggung orang loh. Ada yang mengatakan, wah perkataannya pedes sekali. Ada yang mengatakan, oh perkataan si B itu tajam sekali. Walaupun kadang-kadang yang mengucapkan itu juga nggak sadar kalau apa yang diucapkan itu sudah melukai hati orang lain. Hati-hati. Karena itu sekali lagi Tuhan ingatkan, hati-hati ya, jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor ini berarti perkataan ya bisa macam-macam. Mulai dari makian, mulai dari kata-kata ya orang Jawa bilang miso-miso lah. Termasuk kata-kata yang merendahkan orang lain. Kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Karena itu selalu berhati-hati dengan setiap perkataan kita. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ngomong sesuatu, ya maksud kita baik, orang yang mendengarnya bisa tersinggung loh. Ya, maksudnya baik, tapi orang yang mendengarnya justru marah. Ada orang yang mendengar jadi merasa, wah aku tidak dihargai. Oh, dari perkataan kita orang bisa runtuh imannya. Dari perkataan kita orang bisa hancur harga dirinya. Orang gara-gara mendengar perkataan kita juga bisa akhirnya kehilangan ya pengendalian diri. Ya, orang mendengar perkataan kita, kalau kita nggak hati-hati, tersinggung, marah, dan sebagainya. Ayo, jaga perkataan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Karena perkataan yang jahat, yang
mungkin katakanlah yang negatif, itu bisa meruntuhkan apa yang baik. Tetapi perkataan yang baik sebaliknya bisa membangun, menguatkan. Dengar perkataan kita, orang bisa yang tadinya putus asa beroleh pengharapan. Dengar perkataan kita, orang yang tadinya itu malas jadi bersemangat. Orang dengan perkataan kita yang positif, yang membangun, orang yang tadinya sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba punya gairah dalam hidupnya. Dengan perkataan kita, orang yang tadinya mungkin sudah mau berhenti, tiba-tiba dia bisa bangkit kembali. Ya, itulah kata-kata yang membangun. Karena itu pastikan perkataan kita, perkataan yang baik, yang membangun. Bahkan, ya bisa jadi perkataan kita membuat orang bertobat dari jalannya yang salah. Dengan perkataan kita, orang disadarkan akan dosa dan kesalahannya. Melalui perkataan kita, orang akhirnya bisa beroleh kasih karunia. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menjaga ucapan kita ya. Jangan sinis, ya jangan suka nyinyir, jangan suka maido, ya jangan suka merecehkan, merendahkan orang lain. Jangan pernah menganggap rendah orang lain ya, tetapi sebaliknya perkatakan yang baik. Perkataan yang bisa membangun orang, perkataan yang bisa menguatkan orang, perkataan yang menghiburkan orang yang sedih sehingga dia beroleh pengharapan lagi. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, perkataan itu besar kuasanya. Kita diberi kuasa salah satunya melalui ucapan kita. Pastikan ucapan perkataan kita ini perkataan yang bisa menolong orang lain, membangkitkan orang lain, membangun orang lain sehingga orang lain itu beroleh pengharapan dalam hidupnya, dibangkitkan kembali, dan bahkan beroleh kasih karunia, dan bahkan bertobat, dan bahkan orang itu diselamatkan. Ya, perkataan kelihatannya sepele, tetapi itu luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa ucapan kita, perkataan kita, lebih tajam dari pedang manapun. Wah, ngeri ya. Ya, orang bisa terlukai dengan senjata tajam, diobati sembuh. Kalau perkataan yang tajam, sulit untuk bisa sembuh. Ya, itu bisa menjadi luka yang dalam dan lama sekali orang bisa dipulihkan kembali. Kalau kita tidak hati-hati dengan perkataan, kita bisa menjerumuskan orang. Kalau kita nggak hati-hati dengan perkataan, kita bisa menyesatkan orang. Sebaliknya, perkataan yang baik akan membangun. Perkataan yang baik akan memulihkan. Perkataan yang baik menyembuhkan. Perkataan yang baik membuat orang akhirnya bangkit dan beroleh kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali diingatkan kami untuk menjaga perkataan kami. Biarlah perkataan kami bukan perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang menyinggung, menyakiti, bukan perkataan yang membuat orang justru semakin lemah. Sebaliknya biarlah perkataan kami perkataan yang baik, yang membangun orang, yang membuat orang boleh semangat, yang membuat orang boleh mengalami pertobatan, beroleh kasih karunia. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun kami, supaya kami berhati-hati dengan setiap ucapan dan perkataan kami. Karena ada kekuatan yang luar biasa dari setiap ucapan yang kami keluarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan juga menyerahkan hari ini hidup kami mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Dan kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.